lebih berbahaya AHY jadi wakilnya Anies ketimbang seorang Muhaimin. Saya lebih berbahaya AHY jadi wakilnya Anies ketimbang seorang Muhaimin. Saya ingin diperjuangkan oleh Mas Anies Baswedan. Tentu kami Partai Demokrat, saya sendiri juga akan terus berusaha untuk melengkapi, menguatkan, dan mudah-mudahan tujuan itu bisa kita capai bersama-sama. Terima kasih. Silakan Mas Anies. Mas AHY yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis yang saya hormati. Alhamdulillah Mas AHY, siang hari ini kita dapat kesempatan untuk ngobrol santai terkait tema yang sebetulnya substansial dan tepat sekali apa yang dikerjakan oleh Pak Ketum, bahwa ketika kita bersama-sama memulai sebuah perjalanan bersama, maka yang digelar adalah percakapan gagasan. Yang digelar hari ini calon gagasan ke depan. Karena memang sesungguhnya Republik ini didirikan dengan gagasan. Republik ini dirancang oleh orang-orang terdidik di masanya yang memiliki pandangan jauh ke depan, wawasan yang amat luas, bacaan yang amat dalam tentang bagaimana sebuah masyarakat yang perlu dituju oleh bangsa ini. Jadi berbicara tentang gagasan itu bukan barang baru. Berbicara tentang gagasan itu dari mulai awal perjalanan Republik ini. Justru kita sekarang ini merasa perlu mengedepankan kembali gagasan. Karena seakan-akan dalam periode yang cukup panjang kita tidak banyak berbicara tentang gagasan. Nah, ini sebuah forum yang luar biasa. Terima kasih Mas AHY bahwa dikhususkan berbicara tentang gagasan. Nah, saya jadi mau cerita sedikit tentang Jakarta. Kami selalu mengatakan prediktor terbaik untuk masa depan adalah rekam jejak masa lalu. Kebijakan yang dilakukan kemarin itulah prediktor untuk kebijakan yang dilakukan ke depan. Kami kemarin ketika mendapatkan amanat di Jakarta, maka semua kegiatan yang kita lakukan di Jakarta itu memiliki 3 fase. Satu adalah gagasan, diturunkan menjadi kedua narasi, narasi diterjemahkan ketiga menjadi karya. Karya itu bentuknya kebijakan, bentuknya adalah program, hal-hal yang bisa dilihat oleh mata dan sebagian tidak bisa dilihat karena bentuknya adalah program-program kesejahteraan. Jadi 3 ini, gagasan, narasi, karya. Gagasan itu tidak muncul dari perenungan. Gagasan tidak muncul dari meditasi. Gagasan muncul dari interaksi. Interaksi dengan problematika yang ada di masyarakat. Dari situlah muncul gagasan. Sehingga saya sering sampaikan bahwa inspirasi untuk kegiatan-kegiatan dan program itu bukan perenungan, tapi justru dari interaksi bersama masyarakat. Saya berkali-kali sampaikan Mas AHY, di masa kampanye berkeliling bertemu dengan masyarakat, yang terlihat itu adalah kita memaparkan, kita menyampaikan. Yang tidak terlihat adalah kita mendapatkan masukan, observasi, menjalani, yang kemudian itu menjadi feedback. Karena saya sering sampaikan perjalanan ini seperti perjalanan spiritual. Karena di situ kita mendapatkan begitu banyak feedback, bukan saja yang terkait dengan pikiran, tapi juga menangkap rasa, menangkap semangat, menangkap nuansa
yang itu semua hanya bisa ditemukan ketika kita berinteraksi langsung dari satu tempat ke tempat lainnya. Seperti juga ketika dulu kita di Jakarta. Nah, jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, dari karya yang dihasilkan itu tidak lepas dari gagasan. Karya tidak bekerja sendirian. Di belakang itu ada narasi, di belakang itu ada gagasan. Nah, bagaimana dengan perjalanan kemarin? Kemarin ketika di Jakarta, satu kalimat yang sering kita pegang, yaitu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Ini pegangan kita, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek, dari mulai aspek untuk pangan sampai aspek pada pendidikan, dari aspek geografis, wilayah yang berada di daratan Jakarta dan wilayah yang berada di kepulauan, sampai kepada aspek usia, mereka yang berusia lanjut dengan mereka yang berusia balita. Ini adalah range masyarakat yang harus kita jangkau semuanya. Nah, jadi dengan dasar itulah, maka ke depan tadi sudah disampaikan sebetulnya sama Mas Ahy 3 butir utama ini, Mas. 3 butir utama gagasan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik sekali bagaimana gebrakan Anies Baswedan. Ya, beliau ini tokoh yang sangat-sangat menjadi lawan Jokowi, ya, selalu itu di media sosial, teman-teman. Ya, ada Anies versus Jokowi, ya. Kemudian kalau kita melihat, ya, ini semakin lucu, ya. Kemudian kan ada yang namanya pendukung Jokowi itu Termul, ya, Ternak Mulyono. Kemudian pendukung Anies itu anak Abah, teman-teman. Jadi Termul dengan anak Abah ini selalu menjadi pemberitaan yang sangat kocak sebenarnya. Ini menghibur aja, teman-teman, ya. Walaupun kemudian itu, ya, tidak berarti apa-apa sebenarnya, teman-teman. Ya, membela satu sama lain itu yaitu hal-hal yang wajar dalam konteks positif, ya, dan itu sangat-sangat menghibur sekali, ya. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana menjadi pesan Anies Baswedan, ya, supaya para anak Abah ini, ya, tetap santai, tetap tenang, ya, tidak menjelekkan, ya, tokoh-tokoh lain, ya, kemudian tetap memberikan dampak yang positif, ya, kepada semua masyarakat, teman-teman. Anies Baswedan itu, ya, adalah figur lawan terkuat Prabowo 2029. Ya, siapa sangka hal ini bisa terjadi, teman-teman. Kenapa? Per hari ini hanya Anies Baswedan, ya, elektabilitasnya, ya, bisa menyaingi Prabowo Subianto sebagai petahana, teman-teman. Ya, bagaimana ia kemudian menjadi 2 atau 3 besar elektabilitas tertinggi calon presiden 2029, ya. Ini membuktikan bahwa Anies itu mampu, ya, dan berpeluang mengalahkan Prabowo. Apalagi saat ini banyak sekali kritikan yang dilontarkan kepada pemerintah, teman-teman, ya, terkait dengan penanganan banjir, kemudian program-programnya MBG misalnya, ya, dan beberapa lagi, teman-teman. Bahkan bagaimana IKN yang kemudian hari ini menjadi isu yang sangat senyap, teman-teman, ya, tidak terdengar lagi, ya. Kemudian bagaimana Anies ini menjadi harapan perubahan menjadi lebih baik, ya, ke depannya, teman-teman. Sehingga Anies menjadi simbol perubahan, gagasan perubahan yang diharapkan masyarakat, ya, mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Walaupun, ya, banyak sekali pro dan kontra, walaupun banyak sekali yang mungkin tidak suka dengan Anies Baswedan yang berbeda politik, ya, dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?